Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin ya. Kemarin kita udah pelajari rangkaian komponen emitter ini, ya, dimana IC-nya kita buat 1 mA dengan V0-nya itu 0,8 volt. Ya, maka arus biasnya adalah 1 mA kan. Kita peroleh bahwa penguatannya itu menjadi 38 kali ya, 38 kali. Karena pertanyaannya, misalkan saya pengen penguatannya saya naikkan 2 kali lipat rangkaian yang sama. Bisa nggak? Bagaimana caranya? Oke, dari persamaan AV, kita tahu bahwa rangkaian kombinator AV-nya itu adalah ini kan ya, min GM kali RC. Jadi gimana jika RC-nya saya naikkan 2 kali lipat? Oke, sekarang masalahnya, apakah dengan menaikkan RC 2 kali lipat maka penguatan menjadi 2 kali? Belum tentu, kita perhatikan ya. Misalkan kita naikkan RC-nya 2 kali lipat. Oke, maka RC-nya sekarang menjadi 2 kilo ya. RC-nya menjadi 2 kilo. RC 2 kilo. Maka persamaan ini menjadi 2,5 dikurangin 2 volt, ya kan? Jadi 2,5 dikurangin 1 mili dikali 2 kilo sama dengan 0. Sama dengan VC ya. Jadi 2,5 dikurangin 2 volt sama dengan VC. VC sama dengan 0,5 volt. Oke ya. Sekarang VC-nya 0,5 volt. Sedangkan tegangan VBE-nya kalau tambah VIN ya, itu adalah 0,8. Ya. Di sini jadi 0,5 volt, kemudian VBE 0,8. Artinya apa? Berarti kolektor tidak lebih tinggi daripada basis. Ya. Ini berarti transistor sekarang tidak dalam keadaan forward active region. Ya, tidak dalam keadaan forward active region. Maka ini berarti dalam menaikkan RC kita tidak bisa dengan menaikkan RC menjadi 2 kali lipat ya. Rupanya malah transistornya malah menjadi mati ya. Nah, kurva ini ya. Dengan tanpa sinyal aja dia tegangan VC-nya 0,5 ya kan, artinya apa? Artinya transistor mengalami saturasi. Kemudian belum lagi kalau ada swing yang ke bawah ini, dimana VC-nya sangat jauh lebih kecil pada 0,8, artinya transistor malah mengalami deep saturasi ya. Jadi ingat, kita tidak bisa seenaknya aja menaikkan RC untuk menaikkan delta V-nya, untuk menguatkan AV-nya, untuk menaikkan gain-nya. Harus perhatikan, apakah kalau kita naikkan RC-nya, apakah transistor masih dalam keadaan forward active region ya, artinya C-nya lebih besar daripada basis tegangannya. Kalau iya, berarti nggak masalah. Oke, kita lanjutin ya. Kemudian bagaimana misalkan dari sini saya pengen menaikkan GM-nya. Kita tahu bahwa GM itu kan IC per VT. Gimana kalau GM-nya saya naikkan 2 kali lipat, berarti IC-nya saya naikkan 2 kali lipat. Kan gitu ya. Oke, kembali ke rangkaian ini. Kalau misalnya IC-nya sekarang 2 mA, cara menaikkan IC 2 mA berarti ininya kita naikkan kan ya. Kita naikkan sehingga IC-nya 2 mA. Oke. Nah, persamaan ini berarti menjadi gimana? GM-nya kita naikkan 2 mA, IC-nya kita naikkan 2 mA, RC-nya tetap ya 1 kilo. Maka persamaan kita jadi gimana? 2,5 dikali 2 mili. Kita satu di sini aja ya. VC sama dengan VCC ya, dikurangin IC RC, kan gitu ya. Sekarang IC-nya saya naikkan 2 kali lipat, VCC-nya tadi kan 2,5, IC-nya 2 kali lipat berarti menjadi 2 mA kan, RC-nya tetap 1 kilo ohm. Maka ini jadi gimana? VC-nya menjadi 0,5 juga kan? Artinya apa? Artinya transistor juga dalam keadaan saturasi atau mati lah, bisa dianggap seperti itu, bukan dalam keadaan forward active region. Jadi dengan menggandakan GM pun rupanya transistor
tidak bisa kita aktifkan, ya, tidak bisa kita aktifkan. Jadi dalam menaikkan penguatan transistor itu harus penting ya, sekali lagi diperhatikan apakah dengan menaikkan RC ini, saya naikkan RC ya dari persamaan ini, apakah nanti VC nya tetap lebih besar pada VB atau enggak. Kalau tetap lebih besar pada VB berarti nggak masalah gitu ya. Kalau misalkan GM nya dengan menaikkan VBE, dengan menaikkan ini ya, nanti dihasilkan VC nya rupanya tegangannya 0,5, apakah masih lebih besar daripada ini ya kan? Dengan menaikkan VBE otomatis ini juga harus naik seharusnya kan gitu ya. Jadi kita harus menentukan itu nanti berapa sih RC nya yang cocok, berapa GM nya yang cocok gitu ya, agar penguatannya agar transistor berada di forward active region. Sekarang kalau kita masukkan early effect gimana? Kita masukkan early effect ya, maka rangkaian yang ini tadi ini ya, Vout nya ya, TRC ini VCC 2,5 tadi ya, IC 1,1 mA, RC 1 kilo, ininya VO nya 0,8 tadi kan ya. Ini kalau misalnya kita masukkan dari efek, berarti kita tinggal tambah ini nanti ya, kita harus tambah RO gitu. Kita tambah RO, ini VNV, ini VMIC, VP, RP, ini adalah GMVP harus ini, sedangkan ini VO. Nah kita harus tambah RO, tapi jangan lupa satu lagi RC ya. Aduh, ini berarti ada RC sini. Oke, RC. Ntar saya gambar ulang deh yang bagus. VIN, VP, RP, ini GMVP, kemudian ada RO, dari RO effect, kemudian ini RC. Oke, kemudian ini VO. Oke, ini kalau kita memasukkan early effect ini ya, efek dari early. Oke, AV nya jadi gimana penguatannya? Ya gampang, ini kolektor di sini ya, AC ground kan, ini AC ground, ini AC ground. Tadi apa, AV itu adalah min GM dikali ambatan yang terhubung antara kolektor dengan AV ground. Ini berarti RO sama RC paralel kan. Ya udah, ini dia rangkaiannya. Kalau kita memasukkan early effect, dari sini kelihatan. Kalau kita memasukkan early effect, berarti kan ini turun ya. Artinya kalau ini turun, berarti AV nya juga menjadi turun. Penguatannya menjadi turun kalau kita masukkan early effect gitu. Nah, seandainya RO itu misalkan jauh lebih besar daripada RC ya, misalkan 10 kali, maka RO itu bisa kita abaikan aja RO ya. Jika RO nya 10 kali pada RC, maka RO nya bisa kita abaikan, sehingga persamaan kita menjadi kembali lagi GM kali RC. Artinya berarti kita mengabaikan early effect.